Kapitulawan. Sakelar tersembunyi. Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat yang kebanyakan pria lewatkan tanpa disadari. Namun pada saat seorang pria benar-benar memahaminya dan mulai hidup sesuai dengan itu, sesuatu berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi menyala di dalam pikiran seorang wanita. Tiba-tiba dia melihatnya dengan cara yang berbeda. Yang menarik, sebagian besar pria menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menemukannya. Apakah kamu salah satunya? Jika kamu terus membaca, kemungkinan besar kamu tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Ingin sesuatu yang lebih. Biarkan saya membagikan sebuah cerita yang menggambarkan hal ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau teknik yang mencolok. Ini tentang transformasi yang lebih dalam, perubahan diam-diam yang mengubah cara kamu hadir dalam hidup dan bagaimana orang lain meresponsmu, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Sekilas dia terlihat sangat biasa. Tidak ada yang menonjol darinya seperti banyak pria lainnya. Kapitulo 2. Pria yang tidak diperhatikan. Markus Theospeyuang. Dia terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia mencari persetujuan di mana-mana, pujian, perhatian, validasi. Dia percaya hal-hal itu pada akhirnya akan membuatnya merasa utuh. Tetapi seberapa ia mencoba, dia tetap merasa tidak terlihat, terutama oleh wanita dan situasi sosial. Hingga suatu hari, Kapitulo 3. Kebenaran yang jarang dibicarakan. Sesuatu berubah pada Markus bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri. Sebaliknya, dia menemukan sebuah filosofi kuno yang sudah teruji, Stoicisme. Pada awalnya, dia tidak memahaminya. Dia bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang begitu tua bisa membantu kepercayaan diri atau daya tarik di dunia modern. Namun semakin dia mendalaminya, semakin semuanya mulai masuk akal. Seperti belum pernah sebelumnya. Stoicisme mengajarkan prinsip yang kuat. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba pikirkan sejenak. Kebanyakan pria dikendalikan oleh emosinya, bereaksi secara spontan, marah, merasa tidak aman, menjadi defensif, mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali dan mencari reaksi. Dan wanita bisa langsung merasakannya. Mereka bisa merasakan ketidakstabilan itu. Kapitulo 4. Mengapa ketidakstabilan emosional membuat tidak menarik? Mari jujur. Hal itu tidak memberikan rasa aman dan tidak menarik. Seorang pria yang stoik menonjol karena dia merespons dengan cara yang berbeda. Dia tidak panik saat keadaan memburuk. Dia tetap tenang saat orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang bising penuh kekacauan. Kapitulo 5. Energi yang langsung dirasakan wanita. Orang-orang berdebat, emosi di mana-mana dan kemudian ada kamu. Tenang, damai, tidak tergoyahkan seperti gunung di tengah badai. Kekuatan diam ini menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung merasakannya. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kekuatan sejati mulai tumbuh. Ketika kamu berhenti mencari persetujuan dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri, sesuatu yang kuat terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan perhatian dan secara paradoks orang-orang mulai memberikannya kepadamu. Bukan hanya wanita tetapi semua orang. Kebanyakan pria tidak pernah mencapai tahap ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Sedikit penghinaan merusak hari mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemana-mana. Namun, seorang pria stoik berhenti sejenak. Kapitulo N. Pertanyaan yang membangun rasa hormat. Dia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar layak untuk energiku? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat menarik dan menimbulkan rasa hormat yang dalam. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apa-apa.
Ini tentang mengendalikan reaksi, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan diam, kapan bertindak dan kapan melepaskan. Ini tentang menemukan ketenangan dalam dunia yang terus berusaha menggoyahkanmu. Wanita mengagumi hal ini karena menunjukkan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mulai mempraktikkannya setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan pada pendapat orang lain. Dia berhenti mencari persetujuan dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan semuanya berubah. Orang-orang mendengarkannya saat dia berbicara. Wanita mulai memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih berisik atau mencolok, tetapi menjadi lebih tenang. Dan ketenangan serta kepercayaan diri itulah yang melakukan segalanya. Capitulo 7. Paradoks yang sering dilewatkan kebanyakan pria. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini, merasa termotivasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama mereka. Tetapi jika kamu masih di sini, kamu berbeda. Ingin lebih. Kamu ingin menonjol di antara keramaian, kamu ingin dihormati. Bukan hanya diperhatikan. Melela perlahan. Saat hidup menghadirkan kekacauan, berhentilah. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu apakah ini benar-benar layak untuk menghabiskan energimu. Latih ini setiap hari. Ya.